Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengetahuan dan teknik tentang pengelolaan hubungan masyarakat dan sekolah yang beranggotakan saya sendiri, Riza Azrianti dengan NIM A1C318093 sebagai moderator dan penyaji, dan teman saya Halimatul Saadiah dengan NIM A1C318105 sebagai penyaji, Ria Ambarwati dengan NIM A1C318090 sebagai penyaji, dan Yuni Arliani dengan NIM A1C318100. Baiklah, langsung saja. Pertama akan dijelaskan oleh Saudari Halimatul Saadiah. Kepada Halimatul Saadiah kami silakan. Baiklah, mungkin Halimatul Saadiah terhalang oleh sinyal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yuni Arliani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi hubungan sekolah dan masyarakat. Menurut Atia, tahun 2017, halaman 29, fungsi hubungan masyarakat atau humas bersifat melekat pada manajemen organisasi atau lembaga, yaitu bagaimana humas menyelenggarakan komunikasi dua arah atau timbal balik antara organisasi atau lembaga yang diwakilnya dengan publik. Yang yaitu menurut Koiman tahun 2018 halaman 199 sampai 200 menyatakan bahwa fungsi dari hubungan masyarakat dalam pendidikan terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu untuk dapat menetapkan apa harapan-harapan mengenai tujuan pendidikan di sekolah dan bagaimana harapan para masyarakat terhadap lembaga atau sekolah. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan bantuan secukupnya dari para masyarakat kepada lembaganya, baik material, finansial, maupun moral. Yang keempat yaitu menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap kualitas pendidikan. Dan yang kelima yaitu mengikut sertakan masyarakat luas secara kooperatif dalam usaha mengatasi persoalan pendidikan dan meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Yang keenam, yaitu memperkuat sebuah peningkatan serta tujuan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Dan terakhir, yaitu meningkatkan gairah masyarakat untuk menjalin sebuah hubungan dengan sekolah. Selanjutnya, yaitu tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Menurut Harini, tahun 2014, halaman 9, hubungan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan persepsi citra positif sekolah di masyarakat, di mana bahwa hubungan masyarakat itu adalah kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, dukungan, kepercayaan, serta penghargaan dari publik suatu badan pada khususnya masyarakat. Pentingnya pendidikan menjadikan kerjasama sekolah dengan masyarakat sebagai kebutuhan dasar. Jadi kerjasama tersebut dimaksudkan untuk kelancaran pendidikan di sekolah maupun meningkatkan prestasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu menurut Ihwal tahun 2018 mengemukakan bahwa tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan, tidak hanya pada anak-anak, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan, dan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Halimatul Saadiah. Kepada Halimatul Saadiah, kami silakan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian hubungan masyarakat dan sekolah. Nah, pengertian hubungan masyarakat dan sekolah ini terdapat 8 menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hakim tahun 2015, halaman 125.
Hubungan masyarakat dan sekolah adalah salah satu bagian dari komponen kegiatan manajerial lembaga pendidikan yang berkaitan dengan terwujudnya kerjasama yang harmonis antara pihak lembaga pendidikan dengan masyarakat. Yang kedua, menurut Munaf tahun 2015 halaman 31, hubungan masyarakat dan sekolah adalah salah satu usaha dalam peningkatan mutu pendidikan yang sangat diperlukan dalam suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga, menurut Panggang tahun 2016 halaman 115, hubungan masyarakat dan sekolah adalah suatu proses komunikasi dengan tujuan meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan dan praktik pendidikan serta berupaya dalam memperbaiki mutu sekolah. Yang keempat, menurut Tamher tahun 2011 halaman 274, hubungan masyarakat sekolah adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar suatu lembaga atau organisasi dengan pihak masyarakat. Yang kelima, menurut Charles tahun 2006 halaman 18, hubungan masyarakat dan sekolah adalah suatu proses yang disengaja direncanakan untuk mencapai tujuan serta saling pengertian antar organisasi dan publiknya. Yang keenam, menurut Christine tahun 2006 halaman 2, hubungan masyarakat dan sekolah adalah suatu upaya yang direncanakan untuk dan mempertahankan antar organisasi dan piknya. Ketujuh, menurut Ratih tahun 2019 halaman 3-15, hubungan masyarakat dan sekolah adalah jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. 8 atau terakhir, menurut Pamela tahun 1999 halaman 4-6, hubungan masyarakat dan sekolah yaitu yang pertama, memberikan informasi secara jelas dan lengkap kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan persuasi kepada masyarakat dalam rangka merubah sikap dan tindakan yang perlu mereka lakukan terhadap sekolah. Ini saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskannya. Yaitu unsur-unsur dan jenis hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu unsur-unsur hubungan sekolah masyarakat. Menurut Mukrom tahun 2015 halaman 3-4, unsur-unsur yang terlibat dalam hubungan sekolah dan masyarakat antara lain yang pertama sekolah, yang kedua orang tua murid, dan yang ketiga murid dan guru. Yang pertama, sekolah. Sebagai pusat pendidikan formal, sekolah lahir dan berkembang dari pemikiran efisiensi dan efektivitas pemberian pendidikan bagi masyarakat. Yang kedua yaitu orang tua murid. Hubungan sekolah dengan orang tua murid hendaknya dibawa ke dalam hubungan yang konstruktif dengan program di sekolah. Karena itu, hubungan antara keduanya hendaknya dibimbing ke arah positif dan itu adalah tugas kepala sekolah. Yang ketiga yaitu murid dan guru. Murid merupakan unsur sekolah yang sangat penting, begitu juga guru. Tanpa murid, sekolah tidak ada. Selanjutnya, menurut Rosmala tahun 2016, halaman 68-71, peran kepala sekolah, peran komite sekolah, guru, dan masyarakat adalah yang pertama, peran kepala sekolah. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah merupakan figur kunci dalam mendorong perkembangan dan kemajuan sekolah. 2. Peran komite sekolah. Pembentukan komite sekolah sebagai badan yang mandiri yang memiliki kewajiban membantu sekolah, terutama dalam hal pembiayaan. Pada hakikatnya, telah mengurangi beban kepala sekolah dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu peran guru sebagai pengajar. Di antaranya, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, meningkatkan penilaian bagi peningkat layanan pembelajaran, memberikan umpan balik secara tepat, teratur, dan terus-menerus kepada peserta didik. Yang keempat yaitu peran orang tua dan masyarakat.
Peran orang tua dan masyarakat. Orang tua dan masyarakat diharapkan partisipasinya dalam menentukan dan membuat program sekolah. Selanjutnya yaitu jenis hubungan sekolah dan masyarakat. Menurut Sri Sundari dan Solikin tahun 2015 halaman 159, jenis-jenis hubungan sekolah dan masyarakat apabila sekolah dipandang sebagai suatu organisasi sosial, yaitu yang pertama hubungan masyarakat internal dan yang kedua hubungan eksternal. Hubungan masyarakat internal adalah hubungan masyarakat yang dijalin oleh organisasi sosial dan di antara unsur-unsur yang ada di dalam sekolah. Yang kedua, humas eksternal adalah humas yang dijalin oleh organisasi sosial dan di antara sekolah dengan lembaga negeri, lembaga swasta, dan perseorangan di luar organisasi sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, menurut Kompri tahun 2017 halaman 257 sampai 258, jenis hubungan sekolah dan masyarakat itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu pertama, hubungan edukatif, ialah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Yang kedua yaitu hubungan kultural, yaitu usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga yaitu hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi resmi lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ria Amarwati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Menurut Happy, tahun 2011 halaman 60 menyatakan bahwa prinsip komunikasi dua arah atau timbal balik merupakan proses penyampaian suatu pesan seseorang atau kelompok untuk memberitahu atau mengubah sikap, opini, dan perilaku kepada perseorangan atau kelompok. Menurut Munirwan, tahun 2016, halaman 24 menyatakan bahwa pada prinsipnya tokoh masyarakat memainkan peran yang sangat besar dalam menciptakan hubungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, teknik-teknik hubungan sekolah dan masyarakat. Menurut Etni, untuk mensukseskan program hubungan sekolah dan masyarakat, teknik yang dapat dilakukan dapat dipilih. Yang terbaik adalah yang pertama dianggap efektif dan efisien sesuai dengan kondisi masyarakat di sekitar dan keuangan sekolah antara lain. Yang pertama, teknik pertemuan tatap muka, yang kedua, teknik pertemuan tatap muka individu, dan yang ketiga, teknik publikasi sekolah. Sama teknik pertemuan tatap muka kelompok, contohnya penerapan teknik pertemuan yang dilakukan di SD 01 Bermani Ulu adalah setiap akhir tahun sekolah melaksanakan acara perpisahan atau pelepasan siswa kelas 6 yang sudah lulus ujian. Yang kedua, teknik pertemuan tatap muka individu, di mana teknik pertemuan tatap muka individu juga digunakan oleh sekolah di bidang hubungan sekolah dengan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dengan teknik ini antara lain guru mengundang wali siswa ke sekolah untuk membicarakan siswa yang sering membolos dan prestasinya yang selalu rendah, atau ada siswa yang cukup pandai tetapi ekonomi orang tuanya rendah sehingga sekolah membantu mencari solusi pemecahannya. Ketiga, teknik publikasi sekolah. Kegiatan yang dilakukan sekolah jika sekolah mengikuti perlombaan di tingkat kecamatan atau kabupaten diinformasikan kepada siswa jika selanjutnya menurut Amelia tahun 2019 halaman 2. Teknik Husemas meliputi teknik tertulis, teknik lisan, teknik peragaan, dan teknik elektronik. Selanjutnya menurut Ahmad tahun 2020 halaman 253. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai teknik, misalnya teknik secara langsung dan teknik tidak langsung. Dan kembali ke moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata kami yang salah, kami mohon maaf. Dan untuk sesi tanya jawab diadakan di sesi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.